Ya, terima kasih Pak Soeb. Saya hanya ada satu pertanyaan bisa dikatakan sederhana juga. Gitu. Itu yang terkait dengan pemaknaan summa stawa ala arsy tadi ya. Yang selama ini saya pernah mendapatkan uh, penjelasan, keterangan bahwa yang dimaksud dengan arsy itu adalah langit, langit sabtuju. Jadi langit ini ada dijelaskan itu berlapis-lapis dan Allah itu bersemayamnya itu adalah di langit yang sabtuju itu tadi. Dan kemudian itu diekspresikan dalam bentuk perkataan dan juga dalam sikap posisi kita berdoa. Dalam bentuk sikap perkataan itu adalah ketika kita menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada yang di atas. Seperti itu. Kemudian dalam bentuk posisi kita berdoa adalah kita berdoa kalau kita minta dengan sungguh-sungguh bahwa permintaan kita serius, kita posisi kita berdoa adalah dengan posisi berdiri, kemudian tangan itu mengadahkan ke atas dan kepala itu di apa dana itu apa ya ya ditengadahkan ke atas gitu dengan posisi doa seperti itu karena difahami bahwa uh, posisi Allah itu adalah posisi di atas tadi gitu dan itu mohon maaf ya itu dalam praktek kehidupan saya itu ketika berdoa itu akhirnya saya juga begitu gitu. Nah ini mohon pencerahan ini Ustaz. Ini pensikapan yang seperti itu bagaimana? Terutama terkait dengan posisi kita berdoa, posisi kita berdoa yang benar, yang sesuai dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, yang benar itu adalah seperti apa? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solekan. Baik, ya, kita review ulang balik ya, biar kita dapat kemanfaatannya lagi. Oke, saya coba memudahkan untuk membuat skema-skema ya, biar kita ini lebih mudah untuk memahaminya. Ini gini, ini gini, ini gini. Terus saya buatkan biar mudah ya. Ini gini, ini gini. Terus ini, Ctrl Z, ini gini. Terus ini gini. Nah, gini. Oke. Oke, kita coba buat mudah. Semoga kita bisa ini. Kita kasih siapa ya? Si, oke, kasih insert. Mana insertnya? Eh, desain, kasih insert, kasih. Oke, kasih ini. Oke, nah, biar kita sedikit mudah gini. Terus satu lagi copy paste taruh sini. Oke. Oke, gini. Oke. Hmm. Biar kita nyaman nih. Kalau saya ngomong ngawang-ngawang, ngawang-ngawang ya gak paham gitu. Ini kan kelihatan, ini kan kelihatan. Nggak ngawang-ngawang lagi. Ini. Ya. Saya coba kasih, sorry, kontrol, kontrol. Ini edit text. Oke. Kita coba ini istawa. Kalimat istawa laras. Kenapa enggak muncul nih? Saya edit text. Istawa alal arsh. Alal arsh. Oke. Oke. Redaksi istawa al arsh itu ada dua pendekatan. Pertama dengan pendekatan tafwid, tafwidun. Sedangkan kedua dengan pendekatan namanya takwil, takwilun, takwilun. Oke, takwil. Oke. Tafwid itu maknan walafdon, maknan walafdon, walafdon, atau lafdon wa maknan, lafdon wa maknan, itu kita serahkan kepada Allah mimma yalik, yaliku, yaliku billah, yaliku billah subhanahu wa ta'ala. Billahi subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala. Oke. Kalau ini sarful lafzi ila maknan akhar.
Sarful lafzi, sarful lafzi ila ma'nan, ila ma'nan akhar. Akhar. Oke. Alladhi yatabadar fil qalbi. Alladhi yatabadar fi dhihni. Yatabadar fi dhihni. Fi dhihni. Mana totalnya ya? Fi dhihni. Oke. Oke. Terus kita tutup dengan akhir dua-duanya ini tanzih. Tanzihun. Tanzihu subhanahu wa ta'ala. Dan ra-nya mana? Za'nya. Tanzihu. Tanzihullah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Anil nuqsan. Nuqsan. Wa tashabbuh. Wa tashabbuh. Baknya mana? Taknya mana? Tashabbuh bil makhluk. Makhluk. Bil makhluk. Oke. 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 Ya, clear ya. Nah, ini sekarang ini. Ya, coret-coret. Nah, coret-coret ya mudah. Ini. Kalimat redaksi istawa al-arash itu para ulama menggunakan dua metodologi. Metodologi yang dipakai pertama adalah metodologi tafwid dari kata-kata fawwada yufawwidu. Artinya menyerahkan secara gamblang, menyerahkan secara utuh, menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cenderung dengan kalimat wallahu a'lam bimuradihi. Oke. Jadi lafzan wa ma'nan itu diserahkan seutuhnya mimma yaliku billah, yang memang yaliku, yang layak, yang cocok, yang nepati untuk Allah saja. Pertanyaan sekarang, Pak, yang tahu tentang zatnya Allah siapa? Allah Ya sendiri. Allah sendiri tahu. Ya. Ngono bingung, ngono bingung. Ngono kok bingung ngono ya. Yang tahu hakikat hakikinya Allah, zatnya Allah, ya Allah sendiri. Titik, nggak pakai koma. Wes, ngono ya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan madhabus salaf biasanya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ada metodologi kedua? Ada. Yang disebut dengan metodologi takwil. Apa itu takwil? Takwil itu sarful lafzi ila maknan akhar alladhi yatabadar fi dini. Mentasrifkan, yaitu mengalihkan dari makna yang makna itu terbersit di kepala. Pak, kalau saya ngomong gini, raja duduk di singgasana. Pikiran kita, akal kita, logi kita, penggambarannya, wipi, raja magrong-magrong duduk. Ya, duduk. Gua gak. Iya. Ngono tak? Iya. Paham? Bayangan kita begitu. Oke, paham ya, paham ya. Ya. Nah, kalau kita mentasbihkan Allah kayak raja magrong-magrong di atas singgasana, fakot kafaro. Kafir tenan kui. Ya, ya. Kenapa? Lah, ini terangin. Gini mas ini. Ini kalau tahu runutnya itu enak. Gini, Pak. Ketika fase-fase awal, itu kan musuhnya Khawarij, musuhnya Syiah. Saya aman toh, aman, nggak ada masalah toh, karena mereka tidak mengurus masalah-masalah ayat-ayat ini. Giliran generasi masuk ketiga, keempat, muncullah namanya orang-orang mujassimah tasyabbuh. Apa? Menyatakan Allah punya jasad, jasadnya tasyabbuh kayak manusia. Itu rusak nggak akidahnya? Rusak. Makanya ulama yang kelompok dua ini itu menyangkal tuh kayak apa? Menyangkal tuh apa?
Yo nyangkal, yo Nyangkla. nyangkal. Karena orang awam pikirannya kalau kayak gitu, oh Gusti Allah pun duwe tangan, duwe betis, duwe wajah. Terus pikiran di kepala orang awam, oh mikir-mikir imajinatif logika-logika yang enggak. Itu bukan itu. Makanya menggunakan takwil. Takwil itu apa? Mentasarufkan makna yang yatabadar fid ini ilaman akhar. Yaitu mengarahkan makna yang di kepala ini muncul, itu digantikan kepada makna yang sekiranya lebih tepat atau lebih aman. Gini loh, Pak, kira-kira saya bilang gini. Mayor Teddy adalah tangan kanannya Prabowo. Prabowo. Saya bilang tangan kanan itu maksudnya apa? Orang kepercayaan. Orang kepercayaan toh? Apakah tangan Ya, kanannya benar Prabowo namanya Mayor Teddy itu? Ora toh? ya. Oke, sampai sini kira-kira clear nggak? Mentasarufkan itu. Oke, sama kayak gini. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya apa? Makanya dengan dua Mengatakan metode, kekuasaan. metode tafwid atau metode takwil. Kalau tafwid, serahkan aja. Maknanya Allah yang paling tahu, maka cenderung orang bilang, Wallahu a'lam bimuradi. Boleh, itu bagus, mantap. Imannya udah kokoh betul. Tapi kalau orang awam tuh mikir-mikir, jadi Gusti Allah duwe tangan. Loh, ngawur arek iki. Tangannya terus mikir-mikir tangannya koyok tanganku ngene. Oh, legedes ya arek iki. Makanya di sini metode yang kedua takwil. Oh, maksudnya apa? Kekuatan kekuasaannya Allah di atas kekuasaan semua makhluknya. Oh, yatullahi fawqatim. Itu dengan namanya metodologi takwil. Pertanyaan sekarang, dua-dua metodologi ini tujuannya apa? Ini sih, ini Pak, ini Pak. Apa itu? Tanzihullah subhanahu wa ta'ala anin nuqsani wa tasyabbuh bil makhluk. Yaitu mensucikan Allah dari segala bentuk nukson. Nukson itu apa? Segala bentuk kekurangan. Dia zat yang kamil loh, yang sempurna kok. Dan tasyabuh mentasbihkan kepada makhluk, menyerupakan pada makhluk. Oke, sampai di sini clear. Sampai di sini clear ya? Ya, Jelas ya? Ini jangan bingung loh. jelas, Nanti jelas, jangan jelas. punya Oke. pikiran gini. Piye iki? Kok piye iki? Oh, diajari kok ora piye iki. Diajari ini. Jadi gitu. Ini yang dipakai oleh ulama. Lah, dua-dua metodologi ini itu disetujui oleh para ulama. Biarpun ada yang beberapa menyanggah takwil. Pokoknya tafwid saja. Yo, tapi dua-dua itu sudah di hadapan kita. Maksudnya apa? Ya. Dua-dua ini metodologi yang memang proper biasa digunakan oleh para ulama. Hmm. Jadi kita selamat, Pak. Biasa pembelajar selamat, aman. Kalau diskusi antara kelompok yang menyatakan tafwid dengan takwil, dua-dua saling bersisi, monggo silahkan, tidak ada masalah. Tapi tujuan intinya sama, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk kemakhlukan, itu semuanya suci. Dah. Tapi seketika ada kelompok namanya tasyabbuh, kelompok namanya mujassimah. Wah, ini ada pernah terjadi. Maka umat tuh jangan sampai cenderung ke sana. Makanya gini, kalau kita bayangkan Allah itu cahaya, terus kayak cahaya matahari mencorong, itu bukan Allah. Karena ya tabatar fitine kalau Allah. Itu adalah imajinatif engkau. Oh itu berat, ngajinya berat. Ini kalau ini ya berat. Gitu-gitu. Terus oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, langit itu kiblatut doa. Sekarang pertanyaan gini, Pak Solehan, kalau sholat ngadep kemana? Arah kiblat. Kiblat. Apakah Ya, Allah di kiblat? tidak. Ya ora toh, ora. Ya. Itu tuh apa? Itu perintah seperti kiblatnya sholat. Lah kiblatud doa as-sama, Hmm. yaitu al-ulu. Kiblatnya doa itu adalah ketinggiannya langit. Untuk Hmm. menyatakan Allah itu zat yang maha tinggi. Bukan berarti Allah posisinya ada di langit. Ya ora. Ya, 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 ya. Oke. Ngono.
Coba lihat itu buktinya Allah di langit. Ngopo hadisnya seperti ke malam Allah turun di langit bumi yang paling rendah. Gak ngono kon, gak ngono ini denger lho, ulama ini gak ngerangin gak ngono. Pikiranmu pikiran ngawur, pikiran Ya. rusak ngono. Jadi kan ini kalau nggak nerangin ulama tuh jadi bahaya, bahaya. Kenapa? Karena sembrono memaknai kalimat-kalimat itu dengan kalimat-kalimat kayak makhluk sembrono arek iki. Maka dibilang ya ulama itu bilang, kenapa kok kita doa mengangkat tangan ke atas? Itu bukan menyatakan posisi, bukan, bukan. Itu adalah yaitu kiblat dalam doa lamanya langit. Sebagaimana kiblat kita menuju Ka'bah. Bukan berarti oh Allah punya Mm-mm. rumah, rumahnya di Ka'bah. Jadi Allah tuh di Ka'bah. Yo orang ngono. Yo orang ngono. Pokoknya apa? Pokoknya mimma yaliku. Semua yang layak bagi Allah ya Allah sendiri yang tahu. Kita ndak dah stop di situ. Nah, makanya kita sering-sering sekali dan kita ngaji di Adabul Mufrad toh. Ya. Ngajinya gimana, Pak? Kayak gini. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Terus siapa yang ciptakan Allah? Apa? Jawabannya Nabi apa? Dikasih resep itu apa? Ya Allah, wal awal wal akhir. Maka intabahu, kalau udah di posisi itu, berhentilah engkau berpikir, terus ngambillah perkara mubah biar setannya bingung. Yo, yang ngopi ya ngopi, Indomie Indomian, nonton film ya. Malah benar setannya bingung. Kok nggak jadi mikir kamu? Nggak, itu setan kamu. Ya, diprank balik setannya. Lah, ya itu Ya, ada ya, loh dalam hadisnya, lewat Imam ya, ya. Bukhari, Imam Muslim. Hmm. Di satu titik nanti kau akan berpikir, terus kalau langit bumi ini yang menciptakan Allah, terus Allah menciptakan siapa? Ya raiso namanya Zatul awal awal kok. Wal awal wal akhir kok. Ya, Al ya. abadul abad kok. Kok ada penciptanya? Ya itu bukan Allah. Allah itulah yang menciptakan segala satu ini. Itu abadul abad nuktatul bidayah. Dah titik. Hmm. Nah, ngono. Itu wis ngono imane wis kuat. Ngono wis yakin betul. Wis aman, tentrem, diame. Gitu, wis gitu. Ini Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan ada orang dengan metodologi tafwid, boleh, boleh. monggo, keren, mantep. Ada metodologi takwil, boleh, monggo. Nggak usah kita perdebatkan. Ya, Sama-sama itu apa? Tanzih, mensucikan Allah. Jangan sampai menyerupakan Allah kayak makhluk. Jangan sampai Allah punya sematan-sematan kayak makhluk. ya, Kalau ya. misalkan Allah bertempat, dimensi waktu itu artinya Allah kena. Karena Allah nggak kena dimensi waktu. Hmm. Dimensi ruang, enggak. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Hmm. Pertanyaan sekarang gini, Pak, pernah nggak kita dapat satu riwayat? Matahari itu diem jenger di atas, itu nggak gerak-gerak. Pernah nggak? Satu kejadian. Ada ketika Tiga gerhana. salah satu metode kesana Nabi Musa, kalau nggak salah. Iya, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Hmm. Nabi Yusha itu lucu, Badal Asar itu. Matahari itu mau surup. Wow, Nabi Yusha ya keren. Langit, matahari itu ditunjuk. Matahari, aku nih makhluknya Allah. Engkau nih makhluknya Allah. Tek diem dulu yo. Aku perangku belum selesai. Jangan maghrib dulu. Jangan tutup dulu katanya. Lah itu dihentikan. Malaikat ya disuruh. Kat malaikat. Suruh matahari suruh diem dulu. Lah iya. Artinya pertanyaan gini. Apakah Allah terikat dengan matahari? Tidak. Tidak. Ya ora, oh. Matahari tunduk sama Allah. Matahari Hmm. diem. Pas Nabi Yusuf minta untuk diem, matahari diem. Ya. Lucu. Sama kayak ketika bayang-bayang ketika Rasul berangkat ke Syams. Yang Maisarah bingung. Ini Hmm. bayang-bayang kok kesini mataharinya di sana. Ini piye ceritanya? Maisarah bingung. Ya kan udah perintah Allah. Bayang-bayang. Sini kamu. Ya, ya, ya aneh. Makanya itu namanya mukjizat. Makanya di sini kita meyakini itu. Artinya gini loh. Ketika kita mendapati ayat-ayat ini, dua metodologi ini, dua-duanya dipakai oleh ulama. Kalau yang pakai tafwid, monggo silahkan. Jadi nggak usah pakai mikir-mikir, menyerahkan semua makna dan lafadznya hanya Allah yang tahu dan itu yang paling tepat bagi Allah sendiri. Sedangkan kita tidak tahu hakikatnya. Sedangkan kedua, mencoba untuk menyelamatkan agar logika kita ini, imajinatif ini, itu semuanya bersih. Jangan kayak, waduh, piye, ono rusak. Gitu kurang lebihnya wallahu a'lam wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Solehan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Masih ada?
Marilah kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Kita mohon kebaikan dunia dan di akhirat, serta kita mohon kafarat Allah apabila ada kekurangan kesalahan dalam majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.